Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi kenaikan Terra Luna atau Lunch ya, Luna Classic sorry. Sangat mengesankan ya, sangat mengesankan, bahkan banyak prediksi kemarin ya, termasuk saya memprediksikan kalau naik cepat biasanya langsung dump. Tetapi ini tidak teman-teman ya, ini tidak, ini beda. Ternyata ada sesuatu yang bisa dibilang bisa kita perhitungkan ya dengan berita ini tentunya. Oke, jadi kalau kita lihat kenaikan terakhir di sini ya, ATH-nya sekitar di 300-an ya, 30 ya. Kalau sekarang kan saya ambil buntutnya aja ya, sekarang kan 2755. Kemarin di sini sekitar 30 berapa nih ya, di sini sorry. Sekitar 30 lebih teman-teman ya. Sorry, 3132. Oke, untuk ATH hariannya teman-teman. Overall hampir seminggu ini 180% naik teman-teman. Ini besar ya, sangat-sangat besar. Kalau modal banyak ya pasti panennya banyak ya. Meleset ya. Jadi ada yang bilang oh langsung pasti langsung pump termasuk pasti langsung dump. Tapi enggak. Dia bayangkan setelah pump pertama di sini dia sideway teman-teman ya. Dia sideway. Jadi bisa dibilang naiknya ini maintain, mungkin akan bertahan lama naiknya, bisa jadi juga akan bertambah. Untuk hari ini naik 7% teman-teman, tapi ini bukan ATH yang kemarin ya, bukan ATH 24 jam yang kemarin, ini berbeda. Tetapi ini kelihatan maintain untuk si Lunch ini. Nah, ini saya sependapat dengan berita yang diangkat oleh Finbolt ya. $1 miliar dipompa ke kapitalisasi pasar Terra Klasik dalam seminggu ya, karena Lunch melonjak 180%. Oke, mari kita bicara tentang $1 miliar dulu. Ini tiba orang masuk ke Lunch seminggu terakhir ini dan sangat mencengangkan. Teman ya, sebelum saya angkat beritanya, saya ambil topiknya karena biasanya kalian nggak nonton sampai habis, takut yang lain apa namanya salah gitu loh, salah kaprah ya. Jadi saya langsung ke intinya, nanti saya akan bahas pelan-pelan. Oke, bentar ya teman-teman ya. Saya ambil dari sini ya. Baru-baru ini pencipta Terra Classic mulai mengerjakan peningkatan jaringan baru yang jika selesai disahkan ya akan memungkinkan investor untuk dengan cepat membeli saham Launch. Mungkin ini yang jadi pertimbangan juga di market investor luar teman-teman. Dan begini seperti yang pernah saya katakan ya. Saya kenapa pegang Lunch ya, kenapa saya nggak pegang Luna 2 ya? Karena seperti yang saya bilang dari awal saya bahas Lunch ya, Lunch adalah koin asli dari Terra, oke? Dari Terra Luna. Yang saya tahu Terra Luna yang dulu saya beli itu ya Lunch gitu loh teman-teman ya. Dan di sini dalam pemuktarian terbaru versi bukan V2 ya, tapi V22 ya atau V22 ya. Oke, dalam opsi stake ya ditambahkan ke blockchain ya. Proyek yang tertunda akan mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan. Yang dibutuhkan jika pemungutan suara berhasil dan proposal disetujui. Kemarin sempat dicuekin, tapi Binance nggak diem ya. Si CZ karena dia nyangkut banyak teman-teman. Perlu juga disebutkan bahwa cryptocurrency terbesar Binance mengatakan sebulan yang lalu bahwa itu akan membantu pembaruan jaringan dengan menangguhkan sementara setoran serta penarikan hingga peningkatan selesai. Jadi nanti akan di-upgrade lagi si Terra ini teman-teman ya. Semoga saja cepat teman-teman ya. Cepat karena saya nggak bisa mengatakan kapan dan lain-lain. Dan buat teman-teman semua yang apa namanya yang kemarin bertanya kira-kira kenaikannya sampai berapa, kira-kira penurunannya sampai berapa? Jawabannya teman-teman sebenarnya sangat simpel ya. Karena di sini sudah dibahas juga sama analis-analis besar ya. Di sini gagasan tentang pemerasan singkat ya pada Lunch. Selain itu ya, ini penting. Kalian harus apa ya fokus di bagian ini dan perlu kita garis bawahi ya. Selain itu peningkatan nilai Terra terbaru juga dapat dikaitkan dengan kegiatan pemerasan yang dilakukan oleh komunitas ya dalam hubungan dengan upaya mendapatkan kembali reputasi yang telah hilang. Dalam napas yang sama, beberapa analis ya penting ya, beberapa analis teman-teman kita garis bawahi dulu. Oke, beberapa analis ya berpendapat bahwa Lunch mungkin mengikuti jejak mata uang meme seperti Dogecoin dan Shiba Inu. Oke, ini sangat luar biasa ya. Ini para analis ini teman-teman tentunya ya, mereka berprediksi akan seperti Doge dan Shiba. Mungkin orang akan berpikir, wah, kalau yang yang belum tahu project
sorry, kalau yang belum tahu sejarah kenaikan Shiba dan Doge, mungkin orang akan berpikir, "Loh, bukannya Lunch lebih bagus awalnya?" Bukan seperti itu. Yang dibahas di sini adalah, cara naiknya ya. Cara naiknya, mungkin akan seperti Doge dan Shiba. Dalam arti gini, Doge dari harga Rp31 dia langsung ke ribuan ya, dalam, eee dalam waktu nggak sampai sebulan ya, nggak sampai sebulan, bahkan nggak sampai 2 minggu, dari harga puluhan ya, 31, 41, sampai ke harga, 10.000 lebih sedikit kalau saya nggak salah ATH waktu itu di Doge, teman-teman. Nah, itu mungkin akan terjadi di Lunch ya. Oke, mari kita berbicara tentang harga awal. Lunch harga awalnya 100, dolar lebih lah ya, 100. Oke lah. Setahu saya 116 terus dianjlok ya, $116 itu sekitar hampir 1.700.000-an teman-teman, terus dianjlok. Nah, kali ini kalau kita, mengikuti kenaikan Doge, Doge dari puluhan langsung ke, ribuan. Oke, kalau kita hitung dari Lunch, dari harga satuan yang hampir Rp5 mungkin saat ini ya, dari harga saat ini ya, kalau kita berbicara dari satuan ya, satuan berarti naik dua tingkat ya, satuan, puluhan, ratusan. Bisa jadi nih ya, dalam waktu, yang tidak lama ya, saya nggak bilang dalam waktu cepat, dalam waktu yang tidak terlalu lama, harga keratusan Lunch itu bisa terjadi teman-teman ya, karena kita, berdasarkan basic para analis ini teman-teman. Atau kita berbicara seperti Shiba yang naiknya jutaan persen ya. Cara naiknya. Nah, ini para para analis, apa ya, pendapatnya mereka seperti itu. Nah, itu kenapa mungkin, nyambung dengan, cara naiknya Lunch ya. Dia naik, dia nggak langsung dump, dia sideway. Ya, Doge waktu itu dia naik ke 80 ya, Rp80 dari 40 naik ke 80, dia sideway, dia nggak dump, dia nggak koreksi dalam, teman-teman. Ya dia turun-turun tapi nggak koreksi dalam. Tiba-tiba langsung ratusan ya. Ketika sudah ratusan, teman-teman, dia sideway lagi langsung ribuan. Kira-kira seperti itu ya waktu di Doge. Kalau Shiba nggak usah tanya, Shiba langsung ngepam parah waktu itu ya, waktu di Binance, Coinbase dan lain-lain. Jadi menurut saya ini bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya dari prediksi para analis itu ya, dia larinya atau jalannya mungkin jalan kenaikan tentunya akan seperti Dogecoin. Jadi kalau kita berpikir secara bulat, kita bulatkan sajalah. Pasti akan ada kejutan ya, kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi do your own research teman-teman ya. Kalian harus research lagi, jangan-jangan artikel yang saya angkat ini bohong ya, ataupun saya tulis sendiri nih ya. Jadi kalian harus riset lagi dan seperti biasa gunakan uang kalian itu, secara bijak teman-teman ya. Jangan saya, review gini bukan nyuruh kalian beli ya. Kalian mau beli, kalian mau hold, kalian mau stake, kalian mau scalping terserah kalian karena itu uang kalian. Tetapi pesan saya satu ya, pesan saya satu, kalau bisa adalah ya 100 koin ya, 100 koin Lunch, 100 aja nggak usah banyak ya, 100 aja. Itu menurut saya, yang penting ada daripada nol, ya kan? Takutnya terjadi kenaikan yang signifikan. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Selamat siang.